Halo Sobat Geopark, kembali lagi di Geopark, lebih dekat dengan Geopark Ijen. Nah, kali ini dengan saya Ali, saya sedang berada di salah satu museum batik miliknya Mas Dedi. Nah, tepatnya di Desa Kemiren. Nah, kali ini saya sudah dengan Mas Dedi, beliau ownernya sendiri. Halo Mas. Halo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Nah mungkin teman-teman penasaran ya, kenapa sih kok sampai ada museum batik di sini dan sejarahnya Mas Dedi mengembangkan batiknya itu gimana? Nah, kita langsung tanyakan saja ke Mas Dedi. Nah, ya Mas, gimana sih Mas sejarahnya kok bisa terjun ke dunia batik dengan usia Mas Dedi yang masih terbilang muda? Nah, itu gimana Mas ceritanya? Kalau untuk dari dunia batik sendiri berawal dari tahun kurang lebih 2017. Dulu ada sebuah pameran di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Kesibu. Di situ ada stand-stand UMKM. Sebelumnya background saya bukan seorang pembatik, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi awal dari situ saya melihat ada salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu stoknya banyak tapi tidak bisa mengeluarkan produknya. Dari situ saya tertarik bagaimana sih bisa membantu, karena di situ saya tanya salah satu sekolah itu yang diberdayakan yang siswa-siswanya adalah siswa-siswa yang difabel. Dari situ berangkat dari situ saya membeli produknya dulu, produk batiknya. Akhirnya saya buat udeng kayak gitu awalnya, cerita awal. Sebelum itu juga saya pernah menjadi mitra, menjadi salah satu marketing salah satu brand yang ada di brand batik yang ada di Banyuwangi ya. Tapi saya berusaha dari situ, ini ada sebuah problem yang harus segera diatasi, saya gitu kan. Ada sebuah peluang kenapa saya awal membidik sebuah udeng. Jadi dari situ ketika dulu 2017 banyak para pejabat atau siapalah mungkin ketika mau pakai udeng itu sungkan atau nggak bisa cara membuatnya. Dari situ terinspirasi, terpikirkan, ayo saya bagaimana memberdayakan teman-teman atau yang ada di Kemiren, bisa nggak ini dijahit, saya gitu kan. Ternyata bisa, dan akhirnya saat itu awalnya produk itu saya endorsekan ke Pak Bupati kayak gitu. Langsung ke atasnya sendiri. Saya endorsekan ke Pak Anas saat itu, ternyata direspon positif kayak gitu. Ketika Bapak itu merespon, malah dulu sampai direvisi. Awalnya ini tingginya 7 cm menjadi 4, terus jumlah lekukannya dan lain sebagainya. Hal itulah yang menjadi nilai sebuah perjuangan bagaimana bisa menyajikan sebuah produk yang diminta pasar atau mengikuti selera pengguna kayak gitu. Dari situ saya revisi. Ketika sudah produk saya revisi, ternyata oke, sudah bagus. Dari situ setelah itu saya bawa ke sana, ternyata direvisi dari segi packaging. Sama Bapak itu direvisi dari segi packaging, awalnya dari paper bag sampai goodie bag, dari kain sampai yang akhirnya menjadi tempatnya itu adalah besek kayak gitu. Nah, dari situ pelajaran apa yang bisa saya dapat dari yang saya anggap juga Bapak itu, Pak Anas itu menjadi mentor. Di situ ketika Bapak ketika ngomong bisnis, jangan hanya orientasi pada sebuah profit oriented atau hanya mengejar keuntungan belaka. Tapi di situ selain sebuah produk yang bagus, kualitas produk yang bagus, di situ ada sebuah nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Berapa orang yang kita pekerjakan, mulai dari proses membuat batik, membuat udengnya, pengrajin udengnya, sampai pengrajin yang membuat besek. Dari situ ada sebuah ekosistem sharing ekonomi yang menjadi nilai tersendiri. Makanya dari situ saya belajar banyak. Oh, ternyata
yang saya lakukan bisa berdampak pada masyarakat kayak gitu. Oh ya Mas, jadi untuk sampai sekarang ini kalau Mas Dedi sendiri untuk kayak desain batiknya atau motif batiknya lah Mas, kalau bisa dibilang seperti itu, apa masih ngikutin? Kan Banyuwangi terkenal jenis batiknya yang banyak kan Mas. Apa Mas Dedi tetap produksi sesuai dengan jenis-jenis batik yang sudah ada dari dulu, atau memang mengembangkan produk batiknya lagi, desainnya sendiri, atau seperti itu Mas? Dari situ, dari perkembangan tadi, sudah ada sebuah ekosistem sharing ekonomi. Nah dari situ saya juga kepingin ketika saya memulai terjun, dari situlah saya belajar menjadi pembatik sendiri, pengrajin. Jadi dari situ, berangkat dari situ, ayolah bondo nekat saya gitu kan. sudah terlanjur terjun kayak gitu, ya akhirnya biar sekalian sudah nyebur di dunia batik saya gitu kan. Dari situ 2000 ketika pandemi, saya kepingin ada sebuah karakter yang bisa membedakan produk saya dengan produk yang lain. Dari situ dari sebuah motif, bahwa saya mengeluarkan motif-motif yang baru. Contoh ketika ada tema Geopark Ijen kayak gitu, saya berusaha mengangkat kearifan lokal, baik itu yang menjadi situs-situsnya Geopark ataupun kearifan lokal desa tertentu. Makanya dari ketika 2021 kurang lebih ada 5 motif yang saya ciptakan saat itu 2021, mulai dari yang tawang alun macan putih, ada yang kemudian muncar, geomi napolitan muncar, terus ada yang singonjuru, ada yang kesubur alas kawitan atau pesona alas purwo, yang terakhir adalah kemiren deles. Itu motif-motif yang saya ciptakan sendiri ketika di 2021, dan alhamdulillah untuk hak ciptanya sudah didapatkan kayak gitu. Dari motif itu berkembang ketika 2022 mulai ada tambahan baru, inovasi baru, inspirasi baru. Contoh ada Puter Kayun Boyolangu yang tidak hanya mengenalkan budaya, tapi ternyata ketika ngomong Puter Kayun sampai di Watu Dodol, ada di situ geologi setnya terkait geopark di Watu Dodol. Terus ada juga dari segi warisan budaya tak benda yang baru saya ciptakan, motif mengangkat pesonanya Seblang, yaitu ada kembang dermo. Nah kembang dermo, terus ada juga yang belum dapat hak cipta, itu ada juga tentang desa Taman Sari. Ada banyak sih kacang untingan juga yang belum mendapatkan hak cipta kayak gitu. Tapi dari sekian banyak itu sudah 5 yang mendapatkan hak cipta. Jadi Mas Dedi sekarang itu punya desain sendiri ya Mas, motif sendiri. Khususnya ya kayak di Geopark sendiri kan Mas Dedi punya beberapa jenis batik yang diciptakan dari set-set yang ada di Geopark itu sendiri. Nah dari sisi Mas, produksinya ya Mas, kalau produksinya sendiri itu Mas Dedi ada berapa karyawan sih Mas kalau dalam mengembangkan produk batiknya ini Mas? Untuk produksi, untuk karyawan saya yang ketika pengrajin batiknya kurang lebih di situ ada 10-an. Ada yang tukang nyetem sendiri, ada yang nyolet sendiri, ada sih beberapa bagian untuk manajemen produksinya. Ya alhamdulillah sudah saya katakan di awal menjadi sebuah ekosistem sharing ekonomi, mulai dari pembuatan sampai packaging, ada menjadi satu-satuan ekosistem yang tidak bisa dilepaskan. Berarti juga bukan hanya untuk kepentingan pribadi ya Mas, jadi masyarakat juga merasakan apa yang disampaikan buat ini gitu ya Mas. Nah ya kayak dari desain-desain itu, terus produk yang paling disukai customer itu yang bagaimana sih Mas? Apa mereka itu hanya pesan kayak udeng atau gitu, apa bisa dijadikan kayak yang lain, misal baju kayak seperti itu Mas? Jadi kalau untuk produknya sendiri
yang paling laris memang adalah udeng, karena kan mungkin harganya masih terjangkau, relatif terjangkau. Tapi juga saya menyediakan beberapa pilihan produk, mulai dari kain yang untuk baju ataupun sarung atau sewek, ada tote bag, handbag, dan lain sebagainya. Mungkin banyak sih untuk produk. Sebenarnya bagaimana kita bisa membidik dari sebuah peluang peluang bisnis dari situ, minat selera wisatawan sih, bagaimana trennya, terus siapa segmennya, hal seperti itu yang menjadi strategi kita. Tapi ketika itu untuk produk sendiri kan bukan kuantitas, bukan jumlah yang keluar sih sebenarnya yang dikejar. Kuantitas juga pengaruh, tapi ketika kita ngomong bagaimana kita menyediakan produk yang limited, yang eksklusif, yang bukan produk massal, itu akan menjadi sebuah hal, ada ketertarikan sendiri. Kebiasaan ada customer yang tidak mau produknya itu pasaran atau jual gitu. Nah, iya Mas, tadi kan saya juga lihatlah di museum ini ya Mas, ada fotonya itu sudah pejabat-pejabat ibu kota itu banyak menggunakan brandnya Mas. Itu beliau itu apa memang pesen atau gimana ya Mas? Atau Mas Dedi memang kayak seperti ke Pak Anas tadi ya Mas, seperti itu. Nah, saya lihat itu memang pejabat-pejabat luar kota itu memang juga brandnya Mas kayak seperti itu. Jadi ketika di awal memang sistemnya adalah endorse, sistemnya endorse. Namun ketika lama-kelamaan, ketika orang sudah tahu kualitas produk kita, otomatis akan kembali lagi, akan dibutuhkan lagi, akan dicari lagi. Nah, dari situ ada sebuah strategi yang namanya people to people connection. Ketika tadi saya endorse-nya ke Pak Anas misalnya kayak gitu, ketika ada tamu atau apa dari apa, itu mesti bukan diarahkan sih, dikasih tahu, oh itu loh di Mas Dedi kayak gitu ada produk seperti ini. Dari situ, dari mulut ke mulut, dari people to people connection, akhirnya terkenal lah, sampai ada brand ketika itu saat itu ada julukan UMKM plat merah kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau ketika ada tamu itu pun, ketika misalnya yang terakhir ketika Pak Ganjar kesini, ada tamu dari mahasiswa, alumni mahasiswa UGM, dia ngomong, ketika ngomong kita mau ada Pak Ganjar sih gini, berapa sih harga udangnya, boleh nggak di endorse? Ya saya mau aja kayak gitu. Dan itu menjadi, memang kalau secara hitung-hitungan bisnis itu saya rugi. Ketika saya ngasih misalnya batik tulis ataupun slayer tulis, kalau hitung-hitungan bisnis saya rugi. Tapi kalau hitung-hitungan marketing itu menjadi sebuah nilai yang besar. Karena apa? Kalau kita kalkulasi misalnya datangkan Pak Ganjar, berapa hotelnya, berapa transportnya, terus berapa biaya endorse-nya, kayak gitu sih. Yang itu menjadi sebuah nilai jual tersendiri. Karena prinsip saya di sini, personal branding akan mempengaruhi produk branding. Dari situ, ketika produk kita itu sudah banyak digunakan oleh public figure, pejabat ataupun siapa, akan ada sebuah kepercayaan pelanggan yang akan meningkat. Kayak gitu sih. Makanya ketika ada tamu endorse, ya sudahlah, nggak apa-apa. Memang secara hitung-hitungan bisnis saya rugi, tapi ketika hitung-hitungan marketing saya menjadi untung kayak gitu. Nah ya Mas, itu kan sedikit sejarah ya Mas Dedi, gimana mulainya batik, terus sampai berkembang sampai seperti sekarang ini, dan banyak dikenal orang lah dengan produk-produk kualitas yang diberikan. Nah, jadi saya juga ingin tanya sih Mas, penasaran banget, kenapa sih Mas Dedi itu sampai tercetus
bikin seperti yang saya opening tadi kan Mas, Museum. kok museum ini kok sampai bisa tercetus bikin seperti ini, itu apa sih Mas yang sampai kan kebanyakan sih anak muda dia mungkin mikirin kehidupan pribadinya sendiri lah, nggak sampai kepikiran seperti itu. Nah kenapa sih Mas kok sampai tercetus bikin mini museum ini? Kalau ketika ngomong museum gini, kita mungkin belajar dari isinya lontar. Isinya lontar itu mulai dari Mas Kumambang sampai Pocong sampai yang terakhir. Di situ ada sebuah bab namanya Durmo. Bagaimana kita bisa mendarmabaktikan, mengabadikan apa yang kita bisa lakukan, bagaimana untuk berkontribusi untuk membangun sebuah desa, kayak gitu sih. Jadi ketika saya ada di Kemiren, saya berusaha apa sih yang bisa saya perbuat untuk kita dedikasikan untuk desa Kemiren. Ketika orang ke Kemiren ini kan kalau nggak pesen paket wisata bingung mau kemana kayak gitu. Makanya kita buat menjadi sebuah mini museum. Mini museum inilah menjadi alternatif wisata desa yang menyuguhkan beberapa potensi, beberapa barang-barang peninggalan juga leluhur yang ada di Kemiren. Tidak hanya itu, juga saya biar orang ketika belanja batik atau beli batik, saya bisa memberikan edukasi, pengetahuan, pengenalan tentang potensi Kemiren. Oh ternyata di Kemiren ada tradisinya ini, ada ada seninya seperti ini, ada peninggalan seperti ini. Hal itu yang sedikit saya berikan, karena ketika ngomong ibadah nggak hanya sholat, nggak hanya puasa, nggak hanya zakat, tapi bagaimana kita bisa mengenalkan sejarah, bisa mengenalkan warisan leluhur kita kepada orang-orang yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Itu menjadi sebuah amal saya sih kayak gitu. Nah, jadi mungkin jadi bukan hanya menjual ya Mas, tapi ada orang yang datang ke sini dia juga dapat ilmu apa yang ada di sini, kayak seperti itu ya Mas. Betul. Nah ya Mas, apakah itu namanya kayak tadi kan lihat-lihat ada namanya Banyuwangi itu ternyata bukan hanya batik ya Mas, ternyata itu ada tenun asli Banyuwangi ya. Memang itu saya memang baru tahu ya Mas, kalau sekarang itu masih ada yang produksi atau gimana Mas itu kayak tenun seperti itu Mas? Sebenarnya di Kemiren sendiri sebelum ada wastra berupa batik itu dulu banyak diproduksi tenun. Tenun sendiri itu menjadi salah satu perlengkapan ritual dari suku Osing. Jadi ada sebuah siklus kehidupan, suku Osing yang ada di dalam tenun itu. Jadi tenun itu digunakan untuk satu, mapak bayi atau kelahiran, kedua untuk perkawinan, ketiga untuk kematian. Kematian ini untuk menggendong nisan. Dari situ kita belajar bagaimana kesakralannya tenun ini menjadi sebuah barang perlengkapan ritual. Jadi untuk tenun sendiri itu kurang lebih ada tiga jenis, yaitu ada kelowong, ada solok, sama gedok. Dan ini sudah di ujung kepunahan bisa saya bilang, karena di Kemiren sendiri sudah tidak ada yang memproduksi. Nah, untuk yang tinggal memproduksi tenun ini ada di desa sebelah, yaitu desa Jambesari. Kebetulan ada di Delik kayak gitu. Tinggal satu-satunya maestro tenun, yaitu namanya Mbak Siami. Tidak ada regenerasi yang melanjutkannya. Jadi tenun ini berada di sebuah ujung kepunahan kayak gitu. Saya juga baru tahu kalau di Banyuwangi ini memang punya tenun sendiri. Yang saya pikir ya tenun itu ada di daerah Nusa Tenggara. Ya, Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah itu. Yang saya tahu ternyata Banyuwangi memang punya sejarah yang begitu dalam untuk tenun sendiri Mas. Nah ya Mas, mungkin ya Mas,
saya ya sebagai orang awam ya Mas, kalau tenun ini itu apa ada cara tersendiri buatnya atau sampai sekarang ini kok nggak ada yang bisa meregenerasi untuk menenunnya seperti ini? Kan nggak, kemungkinan kita nggak ada yang tahu kedepannya itu tenun kayak gimana kayak gitu kan Mas. Apa namanya, regenerasi penenun ini kok apa anak muda yang nggak tertarik atau gimana sih Mas? Ya, jadi putusnya sebuah rantai regenerasi dari tenun sendiri berdasarkan wawancara singkat dari Mbak Syami itu karena prosesnya rumit, ada rumus-rumusnya ketika menenun, terus prosesnya lama, jadi kurang lebih satu tenun itu hampir 1 bulan baru jadi, dan harganya pun ketika dijual di pasaran belum bisa ramah di kantong. Jadi menjadi sebuah produk yang eksklusif, mahal, dan tidak bisa sembarang orang sih sebenarnya, karena memang tidak diperuntukkan untuk daily aktivitas sehari-hari, tapi menjadi sebuah alat perlengkapan kebutuhan ritual kayak gitu. Makanya harganya mahal, prosesnya lama kayak gitu. Apa sekarang Mbak siapa tadi Mas? Itu namanya? Mbak Syami. Iya, Mbak Syami. Apa masih produksi sampai sekarang Mas atau cuman nyimpan tenun? Kebetulan Mbak Syami minggu kemarin ketika ada tamu dari Jerman sama Belanda kalau nggak salah, itu kemarin yang minggu kemarin masih memproduksi. Sebenarnya sempat vakum beberapa bulan karena ketersediaan bahan bakunya. Seperti dulu kan benangnya itu ngintel sendiri dari kapas, karena sekarang nggak ada yang membuat sendiri, cenderung ke pabrikan, itu menghambat proses produksinya Mbak Syami. Walaupun nggak ada pesanan, Mbak Syami ini tetap buat dalam artian ya seadanya. Terus kelemahannya sekarang itu sulitnya produksi itu ditemukan di pasaran itu ketika produk pabrikan benangnya itu tidak sesuai dengan ukuran, terus masih harus dirangkep, harus ketika panjangnya kurang harus disambung, dan itu yang menjadikan menghambat dari Mbak Syami itu untuk produksi sih. Nah ya Mas, dari sedikit ceritanya dari Mas Dedi, mulai dari batik sampai buat museum seperti ini. Nah mungkin Mas Dedi ada kayak sedikit motivasi lah atau pesan buat anak-anak muda sekarang untuk kedepannya itu gimana sih Mas? Kalau apalagi kayak batik ini kan kayak tenun, terus kayak sejarah-sejarah ini kan perlu kita jaga ya Mas, biar nggak hilang dimakan kayak globalisasi seperti ini. Nah mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang ada di sana nanti. Ya mungkin pesannya singkat. Jadi berangkat dari sebuah pepatah bahwa harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia mati akan meninggalkan sebuah nama. Nah dari situ berangkat dari situ, ayolah sebagai generasi muda, mumpung masih sehat, masih ada waktu, masih kuat, apa yang bisa kalian lakukan? Kalau secara nasional, jangan untuk bangsa dan negara dulu, bagaimana bisa bermanfaat untuk sekitar tempat tinggalmu, berangkat dari sebuah desa, kalau sudah bagaimana berangkat dari sebuah kota atau kabupaten, baru nanti bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara itu, kayak gitu sih. Nah ya, mungkin teman-teman dari perbincangan kita dari tadi, dari sejarah batik, terus perjalanan Mas Dedi membuat batik, terus kayak bisa sampai seperti sekarang. Nah mungkin teman-teman bisa terinspirasi untuk terus menjaga batik di Indonesia, khususnya bukan hanya di Banyuwangi, terus sejarah-sejarah yang ada di Indonesia jangan sampai hilang. Nah mungkin pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini, saya bersama Mas Dedi. Nah kembali lagi nanti di podcast selanjutnya yang tentunya akan lebih seru dan lebih menarik buat teman-teman saksikan. Nah
Sekian, terima kasih dari saya. Kembali lagi nanti di podcast Geopark, lebih dekat dengan Geopark Ijen.